Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami semakin menyelami kasih pengorbanan salib putramu. Bantulah kami agar semakin menghayati kasih putramu dalam siara hidup kami di dunia ini. Bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan dan melaksanakan sabdamu dengan setia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Radikal dalam cinta. Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Radikal sebenarnya berasal dari kata radix yang berarti akar. Radikal bisa diartikan mengakar. Jika demikian, semua orang Kristen seharusnya radikal. Artinya, semua orang Kristen harus semakin mengakar dalam Kristus dan berbuah dalam kasih sesuai ajarannya. Sayangnya, pada masa sekarang, kata radikal telah menjadi negatif dan bahkan menakutkan. Orang-orang beragama yang radikal dianggap tidak ramah, suka menghakimi, dan suka mengkafirkan orang lain. Orang-orang radikal dianggap tidak cocok untuk hidup dalam masyarakat modern. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa Yesus juga adalah orang-orang yang radikal secara agamawi. Mereka menguasai kitab Taurat dan hukum Musa. Sayangnya, kemampuan tersebut justru dipakai untuk menghakimi dan bukannya untuk menyelamatkan sesama. Dalam Injil Lukas hari ini dikatakan bahwa mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Inilah yang diubah oleh Yesus. Pemahaman akan ilmu agama bukanlah alat untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kedalaman religius seseorang diukur
bukan dengan semakin banyak ayat dan hukum yang dihafalkan, melainkan karena semakin banyak mencintai sesama. Dalam dunia real dan virtual, kita bisa menjumpai banyak ilmu agama. Kita bisa akses ilmu teologi, kitab suci, dan liturgi. Semua itu arahnya agar orang Kristiani semakin radikal yang mengakar dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Semoga kekayaan iman dan agama yang diperoleh tidak menjadikan kita panitia akhirat yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, melainkan membuat kita semakin rendah hati dan mencintai tanpa batas. Cinta akan kebaikan itu selalu menjadi prioritas utama dalam hidup setiap orang beriman. Dalam situasi tertentu, kebaikan menjadi sebuah kemendesakan yang harus diutamakan. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Yesus dalam karya-karyanya. Meskipun Yesus tahu mata orang-orang Farisi dan petinggi-petinggi Yahudi selalu tertuju kepadanya, namun Yesus tidak gentar sedikit pun untuk tetap mewartakan kerajaan Allah lewat tindakan dan perkataan, meskipun pada hari Sabat sekalipun. Manakah yang lebih baik, menolong sesama pada hari Sabat atau berbuat jahat? Tuhan Yesus melakukan kebaikan, namun justru menjadi bahan bagi mereka untuk menyerangnya. Hidup kita pun demikian. Tidak jarang kita dijauhi dan dikucilkan karena kebaikan yang kita lakukan untuk sesama. Namun kisah Yesus menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap teguh dan berjuang dalam kebenaran, untuk kelak mendapat keagungan dan kemuliaan. Rasul Paulus telah setia menjadi pelayan jemaat untuk menyampaikan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Kristus hadir. Dialah harapan dan kemuliaan sejati. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, kisah jejak kaki. Pada suatu malam seorang pria bermimpi. Ia berjalan menyisir pantai bersama Tuhan. Di cakrawala terhampar adegan kehidupannya. Pada setiap adegan ia melihat ada dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Setelah adegan akhir kehidupannya terhampar, ia menoleh ke belakang melihat jejak-jejak kaki di pasir. Ia melihat bahwa seringkali dalam kehidupannya hanya ada sepasang jejak kaki. Ia juga melihat bahwa saat tersebut merupakan saat-saat paling mencekam dan menyedihkan di dalam hidupnya. Hal itu sungguh mengherankannya dan ia pun bertanya kepada Tuhan tentang hal tersebut. Tuhan, Engkau mengatakan bahwa sekali aku memutuskan untuk mengikutimu, Engkau selalu berjalan bersamaku. Tetapi aku melihat bahwa pada saat-saat paling susah dalam hidupku, hanya ada sepasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa saat aku sangat membutuhkanmu, Engkau justru meninggalkan aku. Tuhan lalu menjawab, anakku, engkau sangat berharga di mataku. Aku mengasihimu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Sewaktu engkau dalam bahaya dan penderitaan, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki. Karena waktu itu aku sedang menggendongmu. Sampai pada masa tuamu, aku tetap setia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku setia menggendongmu. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan baik
dan setia. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa setia dan percaya kepadanya. Mari kita jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Solo basta Dios. Demikian kata Santa Teresia dari Avila. Tuhan saja cukup. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kasih setiamu melewati batas-batas kemanusiaan kami. Semoga kami semakin setia mengimani karya keselamatanmu, sehingga kelak kami boleh memasuki rumahmu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.